Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik Bapak Ibu, dan mudah-mudahan selalu panjang umur serta dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak terasa di bulan ini ya sebentar lagi nanti akan segera dibuka pendaftaran P3K. Nah, kali ini saya ingin mungkin kita saling mengingatkan agar perlu diperhatikan nanti kita sebelum mendaftar P3K. Apa itu? Tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K di tahun 2024. Jadi jangan sampai nanti salah formasi Bapak Ibu, gitu ya. Baik, agar tidak gagal paham, ya, rasanya tidak salah kalau tidak di-skip dulu Bapak Ibu, tapi terus ditonton sampai selesai. Semoga informasi ini nanti memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Baik, surat ini berdasarkan surat edaran dari Dirjen GTK Kemendikbudristek nomor 1311 ya tahun 2024 tentang kualifikasi akademik ya dan sertifikat pendidik ya dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru ya tahun 2024. Jadi ini informasi yang saya sampaikan untuk pendaftaran jabatan fungsional guru ya. Jangan sampai salah memilih formasi. Perhatikan kualifikasi akademik yang dimiliki serta formasi yang disiapkan. Oke. Dalam rangka, kita izin bacakan Bapak Ibu. Dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru, JF guru tahun 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 ya, D4 dan atau sertifikat pendidik. Jadi ini menjadi syarat. Jadi mohon maaf ini untuk jabatan fungsional guru P3K tahun ini minimalnya harus S1. Jadi untuk di bawah S1, misalnya SLTA, apakah itu SMA, SMK, belum bisa untuk ikut mendaftar P3K di jabatan fungsional guru. Yang kedua, calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Tentu bagi yang memiliki sertifikat, itu ya. Tetapi bagaimana yang belum memiliki sertifikat tentu disesuaikan antara kualifikasi pendidikan Bapak Ibu dengan formasi yang tersedia. Tapi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik maka disesuaikan dengan sertifikat yang dimiliki. Begitu. Kemudian yang ketiga, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, nah ini apabila tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pada angka 2 maaf, maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan, nah itu kan. Jadi apabila yang tidak memiliki sertifikat pendidik ya belum punya, maka saat nanti mendaftar itu harus sesuai dengan kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 yang dimilikinya. Itu Bapak Ibu. Kemudian daftar kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk jabatan fungsional guru tercantum dalam lampiran edaran ini. Nanti kilat Bapak Ibu ya. Saya tentu tidak akan membacakan kalau puluhan ribu ya kualifikasi termasuk formasi yang disiapkan, tetapi akan memberikan contoh saja ya dari lampiran di surat ini supaya ada pemahaman lah paling tidak begitu ya Bapak Ibu. Baik, nanti kita buka ya suratnya ya atau lampirannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lihat surat ini ya tadi sebagaimana yang sudah saya bacakan terkait surat edaran ini, dan nanti kita lihat daftar kualifikasi akademiknya ya di lampiran ya Bapak Ibu. Nah ini contoh ya Bapak Ibu. Ini sekedar contoh saja, nanti
coba admin contohkan untuk jenjang sekolah dasar lah misalnya ya. Karena jenjang sekolah dasar ini agak unik. Kenapa unik? Karena memang guru kelas gitu ya, bukan guru mata pelajaran. Contoh, nah di sini Bapak Ibu. Misalnya ijazah yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu itu ya, ini ilmu sosial dan ilmu politik ya. Ilmu sosial dan ilmu politik. Ini bisa nih melamar untuk di SD, Bapak Ibu nih, yang melamar di SD ini yaitu apa tulisannya di sini? Untuk guru kelas, itu Bapak Ibu. Untuk guru kelas jelas ya. Ini bagi yang kualifikasi atau ijazahnya ilmu sosial dan ilmu politik. Ternyata bisa, hal gitu ya. Untuk daftar ikut P3K. Kemudian contoh lain, ilmu sosiologi. Kalau mungkin di SMA ya, itu SMA ada ya. Contoh ilmu sosiologi. Nah di sini nih untuk SMA ahli pertama guru sosiologi. Tapi ternyata bisa juga di SD ilmu sosiologi, kualifikasi akademiknya, kemudian jenjangnya SD, nanti kalau diangkat menjadi P3K maka akan mengajar menjadi guru kelas. Ya, guru kelas nih yang SD. Itu Bapak Ibu. Nah, tinggal bagaimana sekarang Bapak Ibu mencocokkan ijazah yang dimiliki. Ya, apakah ijazah yang dimiliki ini tersedia di sini gitu? Di program studi ijazah S1, ijazah D4 ini atau tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh lain misalnya kita contohkan apa ini, contoh yang lain nih, kita cobalah lihat contoh yang lain yang ada SD-nya, karena SD mungkin termasuk jumlah banyak begitu. Nah, contoh misalnya manajemen dan bisnis ya, ternyata bisa juga di SD satuan pendidikannya untuk menjadi guru kelas. Itu Bapak Ibu. Oke, nanti silakan aja dilihat, nanti ini saya sertakan juga Bapak Ibu nanti di deskripsi, silakan diunduh surat ini. Nanti admin sertakan linknya ya agar lebih jelas. Kalau admin bacakan kan terlalu banyak begitu ya. Untuk itu silakan nanti diunduh, dipelajari, dicocokkan dengan jurusan atau ijazah yang Bapak Ibu miliki. Apakah ada formasi untuk SD atau tidak. Kalau untuk SMP dan SMA pada dasarnya sama begitu. Karena contoh misalnya untuk SMP ini apa ini, administrasi bisnis terapan. Waduh, administrasi bisnis terapan ternyata bisa di SMP. Nah, nanti mengajar apa? Nah gitu, nah saya lihat ya, mengajar apa, maaf, untuk yang tadi bisnis terapan ya. Nah, ini nih. Ternyata mengajar prakarya dan kewirausahaan. Ya. Kalau di SMP, di SMA bisa menjadi guru ekonomi. Ya. Bisnis terapan tadi, administrasi bisnis terapan. Nah, kan jauh banget tuh. Ya, tapi berarti menyiapkan artinya boleh ikut ya untuk di pendaftaran P3K. Itu sekitar contoh saja, nanti sekali lagi admin linknya disertakan ya, apa namanya, link surat ini agar nanti Bapak Ibu bisa unduh kemudian dipelajari. Itu saja yang dapat admin bagikan. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.